warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa. Tentang latar belakang dan pembahasannya. Latar belakang, potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa potensi disintegrasi sangat merugikan antara tahun 1948 sampai 1965 saja. Gejolak yang timbul karena persoalan ideologi kepentingan akan berkaitan dengan sistem pemerintahan terlalu berkaitan pada adanya kerugian fisik, materi mental, dan naga bangsa, titik konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia. Bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Beberapa peristiwa konflik yang terjadi pada masa kini harus kita lihat sebagai potensi disintegrasi bangsa yang dapat merusak persatuan negara. Maka ada baiknya bila proses konflik dengan segala akibat yang merugikan baik jiwa, fisik, materi, psikis, dan penderitaan rakyat. Bagaimanapun salah satu guna sejarah adalah dapat memberikan hikmah dan pelajaran bagi kehidupan titik selain dari peristiwa sejarah. Kita dapat juga mengambil hikmah dan dari teladan para tokoh sejarah di mana mereka adalah para pahlawan nasional yang berjuang untuk persatuan bangsa dengan titik hanya menggunakan senjata tetapi juga melalui karya berupa seni tulis, musik, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dan teman saya akan membahasnya. Pembahasannya A. Berbagai pergolakan di dalam negeri 1948 sampai 1965. 1. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. A. Pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia Madiun. PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. PKI bukanlah partai baru karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1962. Sejak merdeka pada awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintahan yang kebetulan dikuasai oleh golongan kiri. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabungan dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam format Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang oleh Musso. Ia membawa PKI ke dalam pemberontakan persenjataan yang dicetuskan di Madiun tanggal 19 September 1948. B. Pemberontakan DII atau TII. 1. Jawa Barat. Jika bakal pemberontakan DII atau TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Konosuwiryo. Ia dulunya adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia PSHI. 2. DI atau TII Jawa Tengah. Di Jawa Tengah awal kasusnya juga mirip di mana akhir persetujuan terpilih daerah perkolongan Brebes, Tegal ditinggal TNI dan aparat pemerintahan titik terjadi kezokuman di wilayah ini dan Amir Fatah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di TNI kan segera mengambil alih titik perlawanan Amir Fatah tidak terlalu lama. Kurangnya dulu Islam AUI yang sedang didirikan berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. 3. DI atau TII Sulawesi Selatan. Pemberontakan DII atau TII juga terjadi di Sulawesi Selatan dipimpin Retna
akibat ketidakpuasan para bekas perjuangan gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam pembentukan tentara republik. Namun beberapa tahun kemudian, pemberontakan berakhir dengan pergabungan mereka ke dalam DI atau TII Kartosuryo selama masa pemberontakan Haja Muzahar pada tanggal 7 Agustus 1553 menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Kartosuryo. Pemberontakan ini berakhir pada tahun 1565 dan di tahun ini Haja Muzahar tewas ditembak dalam suatu penyergapan. 4. DI atau TII Kalimantan Selatan. DI atau TII Kalimantan Selatan merupakan pemberontakan yang tergolong kecil, di mana pemberontakan tidak menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar. Pemberontakan ini berlangsung lama dan berlarut-larut sehingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar pemimpinnya tertangkap. Titik timbulnya pemberontakan ini bisa diteruskan hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia (ALI) divisi sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan. Tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun ketika penangkapan ketentaraan dimulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintahan pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALI divisi yang merasa kecewa karena di antara mereka yang harus mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan. Titik penangkapan terhadap mantan anggota LDI divisi terjadi. Yang kelima, DI atau TII Aceh. Di Aceh muncul langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Titik para ulama Aceh yang bergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau Pusat Penolakan Hakim terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh. Mereka menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri dan mengancam akan bertindak bila tuntutan mereka tak dipenuhi. Titik tokoh terdepan pusat yaitu Daud Burut pada tahun 1953 sehingga Daud Burut melakukan kontak dengan Kartosuryo. Ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuryo. Konflik antar pengikut Daud Biru dengan tentara RI bercemuk dan tak menuntut segala beberapa tahun selama akhirnya pemerintah menganunsasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. Hikmah dan pelajaran bagi kehidupan titik selain dari peristiwa sejarah. Kita dapat juga mengambil hikmah dari teladan para tokoh sejarah di mana mereka adalah para pahlawan nasional yang berjuang untuk persatuan bangsa dengan titik hanya menggunakan senjata tetapi juga melalui karya berupa seni tulis, musik, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dan teman saya akan membahasnya. Pembahasannya A. Berbagai pergolakan di dalam negeri 1948 sampai 1965. 1. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. A. Pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia Madiun. PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. PKI bukanlah partai baru karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1962. Sejak merdeka pada awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintahan yang kebetulan dikuasai oleh golongan kiri. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabungan dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam format Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948,
Pimpinan PKI dipegang oleh Musso. Ia membawa PKI ke dalam pemberontakan persenjataan yang dicetuskan di Madiun tanggal September 19 September 1948. B. Pemberontakan DII atau TII. 1. Jawa Barat. Jika bakal pemberontakan DII atau TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Konusuwiryo. Ia dulunya adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia PSHI. 2. DI atau TII Jawa Tengah. Di Jawa Tengah awal kasusnya juga mirip di mana akhir persetujuan revisi daerah perkolongan Brebes, Tegal ditinggal TNI dan aparat pemerintahan titik terjadi kevakuman di wilayah ini dan Amer Fatah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di TNI kan segera mengambil alih titik perlawanan Amin Fatah tidak terlalu lama. Kurangnya dulu Islam AUI yang sedang didirikan berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. 3. DI atau TII Sulawesi Selatan. Pemberontakan DII atau TII juga terjadi di Sulawesi Selatan dipimpin Letnan Kolonel Harha Muzakar. Pada tahap awal pemberontakan ini disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas perjuangan gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam pembentukan tentara republik. Namun beberapa tahun kemudian pemberontakan berakhir dengan pergabungan mereka ke dalam DII atau TII Kartosuryo selama masa pemberontakan Harga Muzahar pada tanggal 7 Agustus 1553 menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Kartosuryo. Pemberontakan ini berakhir pada tahun 1565 dan di tahun ini Kaza Muzakar tewas ditembak dalam suatu penyergapan. 4. DI atau TII Kalimantan Selatan. DI atau TII Kalimantan Selatan merupakan pemberontakan yang tergolong kecil, di mana pemberontakan tidak menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar. Pemberontakan ini berlangsung lama dan berlarut-larut sehingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar pemimpinnya tertangkap. Titik timbulnya pemberontakan ini bisa diteruskan hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia (ALI) divisi sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan. Tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun ketika penangkapan ketentaraan dimulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintahan pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALI divisi yang merasa kecewa karena di antara mereka yang harus mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan. Titik penangkapan terhadap mantan anggota LDI divisi terjadi. Yang kelima, DI atau TII Aceh. Di Aceh muncul langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Titik para ulama Aceh yang bergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau Pusat Penolakan Hal ini terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh. Mereka menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri dan mengancam akan bertindak bila tuntutan mereka tak dipenuhi. Titik tokoh terdepan pusat yaitu Daud Burut pada tahun 1953 sehingga Daud Burut melakukan kontak dengan Kartosuryo. Ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuryo. Konflik antar pengikut Daud Biru dengan tentara RI bercemuk dan tak menuntut segala beberapa tahun selama akhirnya pemerintah menganunsasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959.
Gerakan 30 September 1965 atau Gerakan 30 September. Terdapat 7 teori tentang peristiwa kudeta G30 S tahun 1965. Tapi di sini kita akan membahas 3 teori saja. Gerakan 30 September merupakan personal Gerakan 30 Angkatan Darat merupakan personal internet menyatakan bahwa G30 AD adalah ini menyatakan bahwa G30 adanya personal adalah kalangan Angkatan Darat. Akibat adanya personal di kalangan Angkatan didasarkan pada pernyataan pemimpin salahnya didasarkan pada pernyataan untung gerakan menyatakan bahwa para kolonel untung Angkatan Darat bahwa para mewah dan Angkatan Darat hidup bermewah mewah dan akan percaya diri sehingga menyebarkan nama baik. 30 September merupakan pertempuran antara 30 September merupakan pertempuran antara Amerika Serikat dan Inggris. Menurut teori ini Amerika Serikat adalah titik teori antara keinginan Inggris yang adalah titik temu antara keinginan yang ingin Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui dalam gerakan 30 September adalah dinas intelijen dalam gerakan 30 September adalah dinas intelijen Amerika. Menurut teori ini Amerika Serikat menurut teori ini Indonesia jatuh ke tangan Serikat sangat PKI Indonesia jatuh ke tangan pada masa ini PKI memang sangat kuat pada masa ini pengaruh di Indonesia kuat karena menanamkan pengaruh di agar melakukan gerakan karena membidik PKI agar melakukan gerakan PKI yang dihancurkan titik tujuan akhir di PKI yang dihancurkan titik tujuan akhir A yaitu menjatuhkan kekuasaan Soekarno yaitu menjatuhkan kekuasaan sistem pemerintahan. 1. Peristiwa kebijakan pergerakan yang berkaitan dengan pesta. 2. Persoalan negara federal DNO. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintah. A. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan dalam tubuh angkasa darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkasa Darat. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. 1. Dewan Banteng di Sumatera Barat. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan. 4. Dewan Mangkuni di Sumatera Utara. B. Persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Setelah kemerdekaan, persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. B. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. 2. Teladan para tokoh persatuan. Beberapa para pahlawan yang memiliki jasa dan dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia yaitu A. Pahlawan nasional dari Papua Franz Kaisiev pada tahun 1921 sampai dengan 1979 adalah salah satu seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. 2. Silas Papere pada tahun 1918 sampai dengan 1978 membentuk Komite Indonesia Merdeka KMI hanya sekitar sebulan setelah Indonesia Merdeka. 3. Martin Inde pada tahun 1912 sampai dengan 1986 sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. B. Para raja yang berkorban untuk Indonesia. 1. Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1912 sampai dengan 1988. Pada tahun 1940 ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi para Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. 2. Sultan Yanif Kasim II
pada tahun 1893 sampai dengan 1968, Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.